وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. إخواني عافاني الله وإياكم أجمعين. Tema kita malam hari ini yaitu bagaimana cara kita agar tetap kokoh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema ini ibaratnya adalah tema untuk mengecas kembali keimanan kita bersama, untuk introspeksi kembali keadaan kita selama ini. Apakah kita masih berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah kita sedang berada di jalan yang melenceng dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita ketahui semakin bertambahnya jumlah bilangan tahun, bergantinya zaman, berubahnya keadaan, yang sungguhnya hal itu sebenarnya tidak masalah. Tapi maksudnya di sini ialah perubahan keadaan kehidupan manusia, yang dimana semakin hari tidaklah semakin baik. Tentu dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fitnah semakin banyak datang, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, dan terutama adalah fitnah syahwat yang terus para pendakwahnya, yakni orang-orang yang memanggil kepada jalan itu semakin banyak, semakin mudah, dan semakin bertebar. Wasilahnya tidak lain adalah sosmed, yang dimana sosmed tersebut sudah berada di tangan kita masing-masing. Tidak ada kiranya di hari ini orang di Jabodetabek yang tidak memiliki sosmed, terutama generasi-generasi milenial. Dan yang hadir di hari ini insyaallah semuanya adalah generasi milenial, generasi yang ketika dia lahir dia sudah tahu Facebook, yang ketika dia lahir dia sudah mengenal handphone. Mungkin ada berapa orang tua jadul gitu, mungkin seperti saya atau yang lainnya yang dulu ketika lahir belum ada fitnah-fitnah, wasilah fitnah tersebut. Tapi intinya fitnah ini betul-betul tidak terbendung. Dia masuk ke dalam semua lini, masuk ke semua rumah, masuk ke semua kantong manusia, ke semua tangan manusia. Maka dari itu kita perlu kembali kiranya untuk menelaah dan melihat apakah kita ini berada di jalan yang benar. Maksudnya apakah berada di suatu tapak jalan yang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah malah sebaliknya kita sedang menuju kepada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ikhwani afani Allah wa iyyakum ajma'in, adalah surga. Bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan yang maknanya siapa saja lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa saja yang tidak bisa masuk ke dalam surganya dunia, maksudnya surga dunia di sinilah taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
berada di majlis ilmu, berada di masjid salat berjamaah, duduk bersama orang-orang saleh, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya akhirat. Dikatakan surga dunia ketaatan itu karena bagi orang yang as-salikun, yakni orang-orang yang tengah meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih lezat dibandingkan dengan semua kenikmatan yang diinginkan oleh jasmani kita. Jasmani kita itu dia apa kenikmatannya? Makan, minum, syahwat kepada lawan jenis, tidur dan santai, itu saja. Dan itu pun susah payah kita dapatkan untuk bisa meraihnya. Setelah kita raih pun ujungnya adalah kebosanan, ujungnya tidak menyenangkan dan tidak bisa mengobati hati yang sedang sedih dan lain sebagainya. Beda dengan ibadah. Ibadah itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada pada diri orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melebihi nikmat semua yang tadi. Jadi itu dikatakan oleh para ulama, seandainya para raja ingin membeli kenikmatan yang kami rasakan, tidak akan mampu mereka untuk membelinya. Itu nikmatnya lezat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan kepada ulil amri di antara kalian. Baik. Jika begitu, apa kiranya hal-hal ini komposisi yang bisa kita amalkan sehingga kita tetap tegar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan dalam hal ini yang paling pertama adalah ilmu. yakni ilmu. Ini adalah komposisi utama sehingga kita bisa kokoh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berilmu. Ilmu tentang apa, ikhwah? Ilmu dalam hal ini maksudnya adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak ilmu, tapi ilmu yang bisa mendorong kita untuk taat kepada Allah itu adalah ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu untuk mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu dibutuhkan ilmu yang lain. Ini ilmu-ilmu wasilah, pengantar kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab, karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan dirinya dalam Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Nama dan sifat Allah dengan bahasa Arab, di mana kadang nama-nama dan sifat Allah tersebut tidak terwakili oleh hanya sekedar sebuah terjemah, tapi dia dengan lughatul Qur'an. Bahasanya Al-Qur'an itu bahasa Arab. Maka artinya untuk mencapai kepada ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, hukumnya sama dengan ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar menuntut kita untuk mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita tunduk, akan hadir dalam hati kita rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa kehambaan itulah kemudian yang akan mendorong kita, yang akan memancing kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu dalam Al-Qur'an sangat banyak disebutkan tentang ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat yang paling populer, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Allah awali ayat ini dengan menceritakan kekuasaan dirinya. Itu Allah yang telah menciptakan jin, yaitu bangsa jin dan kita manusia.
Maka makna ini sesungguhnya yang tadi adalah agar kau kenal dulu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirimu. Baru kemudian kau bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri wahai manusia, tidakkah kalian melihatnya, berfikir tentangnya? Maksudnya adalah agar kamu terdorong untuk bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu ilmu, yaitu mengenal Allah, hakikat Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita untuk tetap berada di atas ketaatan kepadanya, bahkan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di antara manusia itu yang paling bisa bertakwa dan takut, bisa taat kepada Allah hanyalah para ulama. Dikaitkan dengan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang paling bisa takut, yang paling bisa khasyah, takut dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya dari kalangan para ulama. Allah awali kalimatnya dalam firman ini dengan innama. Innama itu lil hasr, yaitu untuk memberikan batasan khusus sehingga yang lain tidak bisa masuk ke dalamnya. Khusus yang bisa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya khasyah itu adalah orang yang berilmu, adalah ulama. Dari itu beda salatnya seorang ulama dengan orang yang bukan ulama. Beda baca Al-Qur'annya orang alim dengan yang bukan alim. Rasulullah SAW salat, kita juga salat. Rasulullah baca Al-Quran, kita juga baca Al-Quran. Rasulullah SAW puasa, kita juga puasa. Tapi apakah sama bobot ibadah tersebut dengan kita? Tidak sama. Yang membedakannya apa? Tadi itu ilmu. Nabi SAW orang yang paling bertakwa. Ana atqakum wa akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa, aku adalah orang yang paling khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadikan Nabi begitu? Karena karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu betul Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata kepalanya dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka selama ilmu tentang Allah ini tidak kita miliki, ikhwah, sulit kita thabat, kokoh di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan orang kemudian hari ini salat subuh, besoknya tidak salat subuh. Hari ini salat isya berjamaah, besoknya ya tidak salat isya. Hari ini dia bersedekah, besok sudah tidak lagi. Hari ini dia berbuat baik, besok dia jadi orang jahat. Tidak bisa istiqamah. Ats-tsabat, kokoh di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang lebih sulit. Yang selama ini sering orang mengatakan ats-tsabat ala manhajis sahih, kokoh di atas manhaj yang sahih. Itu bisa insyaallah taala. Tapi sabat, kokoh di atas taat tidak semua orang bisa. Itu banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, tapi dia sedikit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal manhaj salaf lebih rajin ibadah dibandingkan dirinya. Dan itu harus berhati-hati. Itulah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Orang kokoh di atas manhaj salaf pun kalau tidak taat ibadah kepada Allah, banyak maksiat, ya tetap dia akan terancam oleh ancaman apa? Neraka. Dari itu para sahabat, mereka adalah orang yang berada di atas manhaj yang sahih dalam beragama, tapi ibadahnya luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya para sahabat. Berjihadnya, puasanya, salat tahajudnya, sedekahnya, tidak ada yang bisa menandinginya.
Di samping itu mereka adalah orang-orang yang sudah terjamin di atas manhaj yang sahih. Maka orang yang mengenal manhaj salaf, dialah orang yang seharusnya giat untuk selalu sabat, kokoh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, komposisi yang bisa kiranya menjadikan kita sabat di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mudawamah. Al-mudawamah, yakni berusaha untuk terus-menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni berkomitmen untuk tidak meninggalkan ibadah tersebut. Kita berjanji kepada diri kita dan selalu ingat kepada Allah agar selalu kita terus-menerus taat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seseorang yang mengikat janji dengan tempat dia bekerja. Seorang karyawan, dia bisa setiap hari datang ke tempat bekerjanya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan itu bisa sampai bertahun-tahun. Kenapa bisa seperti itu? Sampai 20 tahun seorang bisa taat kepada tempat dia bekerja. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Liburnya hari ini, bisa dia. Kenapa seperti itu bisa? Ya, ini karena dia sudah merasa tertanam dalam dirinya, penghidupan saya di situ. Iya kan? Saya dapat uang dari situ, saya nafkahi keluarga saya dari situ, dia tempat saya bersandar. Maka ya sudah, apapun akan dia lakukan untuk bisa selalu hadir di situ. Bahkan dia tulis dalam kamusnya, saya tidak boleh sakit, nanti saya ada cicilan, berbahaya. Nah, kalau hal ini kita pindahkan ke dalam bab itu, yakni taat kepada Allah, semestinya kita bisa. Allah memberikan kita hidup, Allah memberikan kita rezeki, kita disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perintahnya pun tidak berat, tidak banyak, karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, takutlah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau tidak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Kalau luput sholat sunnah, nanti bisa diqadha. Kalau ingin puasa sunnah, bisa niatnya dari siang sebelum zuhur, asalkan belum makan sebelumnya. Ini mudah ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kita tidak mampu melakukannya, tidak bisa kokoh di atasnya. Maka butuh habit, pembiasaan. Di antara hal yang bisa menjadikan seseorang itu bisa terus menerus ialah dia jadikan rutinitas tersebut sebagai pembiasaan dalam dirinya. Al-mudawamah ini continue terus menerus taat di atas kepada Allah ini, berusaha untuk mudawamah terus menerus, dibutuhkan tarbiyah untuk bisa mewujudkannya. Ya, ini pembiasaan untuk taat, dan pembiasaan untuk taat ini dibentuk sejak dini dan harus dipaksakan. Karena kalau tidak dipaksakan, seseorang tidak akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Seumpama anak bayi yang minum air ASI ibunya. Ketika berusia 2 tahun, dia tidak mau lepas karena sudah bertahun-tahun seperti itu. Harus dipaksa baru bisa berhenti. Manusia juga begitu dalam taat kepada Allah. Bertahun-tahun dia tidak taat kepada Allah, dia malas ibadah kepada Allah, maka dia harus paksa dirinya, dia rubah habitnya, kebiasaannya supaya bisa taat kepada Allah. Dan ini tidak mengenal usia. Sebelum tidur salat witir,
Jadwalkan, saya harus salat witir sebelum tidur 3 rakaat, jangan banyak-banyak, 3 saja dulu. Kalau tahajud terlalu berat, besok mau kerja, terpingsan di perusahaan, semalam begadang. Ini kita ada di zaman yang berbeda. Di zaman penghidupan kita itu menjadi seorang karyawan, berbeda dengan di zaman salaf. Di zaman salaf tidak ada karyawan, sahabat tidak ada di karyawan, berjualan semua dan bersabar di atasnya. Tidak dibayangkan kalau sahabat semuanya karyawan, bagaimana berjihad. Besok masuk dulu. Kita berada di kehidupan yang berbeda, maka harus disiasati. Tunjuk satu ibadah yang kiranya kita ingin terus menerus di atasnya, sehingga dengan satu ibadah itu nanti akan lahir amalan lain yang kita bisa amalkan terus menerus. Karena ketaatan itu akan melahirkan ketaatan. Kejujuran, keseriusan untuk ibadah kepada Allah, kejujuran dan keseriusan untuk berbuat baik itu akan melahirkan kebaikan selainnya. As-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan menunjukkan orangnya kepada kebaikan yang lain. Satu saja, kontinukan, pilih yang mana kiranya kita mudah di situ untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah misalnya salat witir, selain salat fardu tentu maksudnya. Atau kalau berat salat witir, salat fardu saja. Saya akan salat fardu berjamaah 5 waktu. Catat, harus. Salat sunnah nanti dulu deh. Salat fardu 5 waktu berjamaah. Tidak boleh tidak. Nah, itu pun berat. Tapi Allah akan bantu jika orang ingin jujur mengamalkannya, serius mengamalkannya. Jadi itu ada banyak cerita dari salafus salih dulu. Ada menceritakan dirinya, saya sekian puluh tahun tidak pernah telat berada di shaf pertama. Puluhan tahun tidak pernah telat berada di shaf pertama. Mungkin dalam hayalan kita, dalam benak kita yang tidak pernah menyaksikan, meragukan hal itu, kayak bagaimana ya gitu ya. Memang bisa? Bisa. Dan ada yang seperti itu. Orang-orang saleh seperti di Makkah, di Madinah, yang selalu di shaf pertama di Masjid Nabawi. Puluhan tahun dia duduk di situ. Ada orang-orang seperti itu yang Allah berikan dia petunjuk istiqomahan luar biasa. Kapanpun antum ke masjid, dia ada di situ selama bertahun-tahun, tidak pernah telat. Nah, ini yang nikmat yang sangat luar biasa. Maka tipsnya tadi bagaimana? Ya, ini untuk mudawamah ini tadi kita buat pola habit yang baik. Kita pilih salah satu ibadah yang kiranya kita bisa mampu mengamalkannya secara kontinu, sehingga nanti akan lahir ibadah-ibadah lainnya. Pilih sedekah misalnya, mungkin dia tidak mampu untuk selalu berada di shaf pertama. Saya mudahnya sepertinya sedekah nih, saya punya uang, ya udah sekali seminggu saya akan beri orang makan 50 orang setiap hari Jumat. Luar biasa. Terus kontinu. Atau dia tidak memiliki harta, pilih yang lainnya yang bisa saya amalkan, baca Al-Quran sepertinya sehari 1 halaman, sehari 1 halaman. Setahun khatam 30 juz itu, sehari 1 halaman, bahkan belum setahun khatam. Tapi continue terus. Habis salat subuh 1 halaman, cukup itu sudah dulu. Jangan tambah lagi. Nanti bosan berhenti. Seperti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan semuanya Al-Quran. Syawal goodbye, assalam mushaf. Sampai hari ini tidak ada yang dibaca.
Dari itu Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, beliau bersabda, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terus menerus walaupun sedikit. Nabi SAW mencela orang-orang yang tadinya beribadah kemudian dia tinggalkan. Ini ada salah seorang sahabat, dulunya dia salat tahajud, kemudian dia tidak salat tahajud lagi. Nabi bersabda, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Kamu jangan seperti si fulan, dulu dia salat malam tahajud, sekarang dia tidak lagi salat tahajud. Kondisinya di hari ini jangan seperti fulan, kemarin dia hijrah semangat, kajian di mana-mana dia datangi, sekarang tidak pernah kelihatan, sendalnya pun tidak pernah kelihatan. Tarak dia tinggalkan. Ini bahasa Arabnya intikas, ya, ini kebalik. Na'udzubillah min dzalik. Itulah pentingnya kita sabat tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu sekarang sedang booming dakwah untuk hijrah. Yang paling penting dari hijrah itu adalah bagaimana Anda istiqamah setelah Anda hijrah. Bukan yang semangat sehari, 2 hari, sebulan, tapi istiqamah, tsabat ala ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwani afani Allah wa iyyakum ajma'in, komposisi yang bisa kiranya membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawasi bil haqqi was sabr, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia itu di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan orang-orang yang tawasaw bil haq, saling menasihati dengan al-haq. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya di sini al-haq adalah ay ada'ut ta'at, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Ini yang harus kita saling bahu membahu untuk saling menasihati taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan satu dengan yang lainnya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimulai dari hal yang terkecil. Lingkup yang paling dekat dengan kita itu keluarga kita. Seorang lelaki, seorang suami, maka dia harus mengajak istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri solehah itu tidak datang sendiri, tidak terbentuk sendiri, tapi juga terbentuk dengan dorongan suaminya. Tidak mungkin Anda berhayal ingin punya istri solehah tapi Anda sendiri tidak soleh. Berat rasanya seorang perempuan akan menjadi qanitat, taibat, abidat, perempuan yang banyak bertaubat kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, kalau suaminya ternyata adalah lelaki yang lalai. Berat kiranya seorang perempuan dia akan bangun tahajud kalau suaminya tiap malam mendekur, bahkan salat subuhnya harus dibangunkan sama istrinya. Mungkin ada tapi jarang yang seperti itu. Dan kita kaidahnya yang jarang itu tidak bisa jadi patokan. Yang jadi patokan adalah keumuman keadaan. Keadaannya adalah ketika seorang suami jauh kepada Allah, jauh dari Allah, banyak maksiat, jarang taat kepada Allah, sedikit ibadahnya, istri pun begitu. Tapi jika seorang suami taat, maka dia tidak perlu banyak bicara untuk memerintahkan istrinya untuk ibadah. Dia dengan sendiri dia akan berpikir, Masya Allah, suami saya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat tahajud, dia salat duha, dia puasa, dia tinggalkan maksiat, dia bersedekah. Insya Allah istrinya akan mengikuti hal itu.
Dan itu yang bisa membentuk perempuan salihah, ikut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani saling menasihati dalam ketaatan. Maka dari itu jangan sungkan ikhwani mengajak saudara-saudara kita untuk hadir ke majelis ilmu. Ayo hadiri pengajian. Ayo hadiri majelis zikir. Tawasau bil haq. Jangan sungkan mengajak saudara-saudara kita untuk datang ke masjid. Ayo salat berjamaah. Jangan sungkan aja orang-orang kaya itu untuk bersedekah. Ayo Pak, antum kan kaya, sedekah. Antum kan kaya, ayo berzakat. Lihat zakat Anda. Itu bentuk kecintaan kita kepada dia. Karena mungkin dia lupa, hartanya terlalu banyak. Dia tidak pernah berzakat bertahun-tahun. Padahal zakat hukumnya wajib. Di zaman Nabi SAW yang tidak berzakat diperangi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq yang tidak berzakat dimusuhi, oleh diperangi. Taib. Saling menasihati, saling memberikan wasiat untuk taat kepada Allah ini jatuhnya apa? Al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf itu membutuhkan metode. Tidak semua orang bisa. Karena tujuannya adalah agar orang itu bisa tergerak hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan di situ kelembutan, dibutuhkan di situ kepercayaan diri, dibutuhkan di situ kepandaian untuk berbicara sehingga orang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Komposisi lainnya yang bisa kiranya menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah tarkul ma'asi saghiriha wa kabiriha. Meninggalkan maksiat, baik maksiat yang besar maupun maksiat yang kecil. Dosa besar maupun dosa kecil. Karena maksiat ini secara umum menghalangi datangnya cahaya ke dalam hati kita. Dalam hadis disebutkan bahwasanya seorang hamba jika dia berdosa, ini nuktatan sauda fi qalbihi. Ini terdapat bintik hitam di dalam hatinya. Satu maksiat nempel noda hitam satu. Dua maksiat nempel lagi sampai akhirnya hati itu menjadi tertutup oleh noda sehingga cahaya hidayah itu tidak bisa menembus ke dalamnya. Ketika itu kemudian hati seseorang menjadi keras. Terdapat ran ini noda dalam hatinya. Noda itu kemudian menjadikan apa? Menjadikan hidayah, nasihat tidak masuk ke dalam dirinya. Telinga tetap mendengar, dibacakan di ayat Al-Quran, masuk ke dalam telinganya, tapi keluar ke telinga kiri. Tidak sanggup menembus ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Tidak bisa mengetuk nuraninya untuk bangkit taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak maksiat, karena banyak dosa. Itu yang menjadikan kemudian mata kita ini tidak pernah menangis. Itu yang menjadikan kemudian kita merasa aman dari dosa, dari siksa. Sudah banyak dosa kita merasa aman, Allah ampuni kita. Yang dia ingat wallahu ghafurur rahim, Allah Maha mengampuni. Yang dia ingat Nabi berikan syafaat kepada orang yang bertauhid. Maksiat jalan terus. Itu tentu adalah tipu daya syaitan. Air matanya tidak mengalir. Dalam setahun tidak pernah dia menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum introspeksi diri antum. Kapan antum menangis? Kapan terakhir antum menangis? Menangisi dosa, menangisi diri, menangisi kelalaian diri. Mungkin jawabannya Masya Allah. Nggak pernah. Apalagi zaman corona.
2 tahun tidak ada majelis ilmu, lewat Zoom semua. Zoom bagaimana lewat Zoom? Ustadznya ceramah, dia sedang duduk begini minum kopi. Ya syukur-syukur begitu. Kalau dia sambil yang lain bagaimana? Muskilah. 2 tahun tidak ada majelis ilmu, salat berjamaah tidak, takut karena corona. Yang paling pertama diserang oleh corona ini apa? Yaitu jiwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terdampak itu krisis mental kita, sehingga sulit sekarang untuk bangkit lagi, untuk ayo kembali taat kepada Allah. Masjid sudah dibuka, kajian sudah dibuka, maka orang akan mulai lagi berat untuk mendatanginya. Bahkan mungkin ada yang berkata lebih enak corona ya gitu. Mager, malas gerak terus di dalam rumahnya. Dosa ini bahaya ikhwah, afani Allah wa yakum ajma'in. Tidak bisa kita taat kepada Allah kalau banyak dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Terutama dosa kecil. Kalau dosa besar banyak orang yang lari darinya, tapi ranjau berikutnya adalah dosa kecil. Terus menerus melakukan dosa kecil itu berbahaya. Sungguhnya kata mereka, memberikan permisalan, fa innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung itu berasal dari kerikil-kerikil kecil. Dosa kecil itu dia tumpuk, dilakukan terus menerus, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai akhirnya menjadi gunung. Sementara para sahabat dulu disebutkan atharnya, innakum lata'amaluna amalan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri in kunna lana'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguhnya kalian mengamalkan satu amalan yang dia sangatlah kecil daripada biji gandum menurut mata kalian. Ya, ini dosa biasa, remeh sekali. Tapi dulu kami di zaman Nabi, kami anggap itu sebagai salah satu dosa yang bisa mengakibatkan kami masuk ke dalam api neraka. Ini keadaan para sahabat dengan dosa kecil. Mereka sangat takut kepadanya, menjauhinya. Itu sebagai nasihat agar kita bertaubat dari dosa-dosa kecil itu, agar tidak lagi kita melakukannya, berupaya semampunya, serius-seriusnya, agar kita tidak jatuh kepada maksiat tersebut. Ulama hikmah mengatakan, jangan engkau lihat berat atau ukuran dosa itu, tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan azan dulu. Salat dulu ya. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan kembali bahwa di antara anasir atau komposisi
yang bisa membantu kita sabat, kokoh di atas ketaatan terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya kawan, as-suhbah. Ini berkawan dengan orang-orang yang baik, berkawan dengan orang-orang yang saleh. Berkawan dengan orang yang saleh, berkawan dengan orang yang baik. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah." Bersabarlah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabarkan dirimu, jiwamu, ma'al ladzin, bersama orang-orang yang mereka adalah orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dengan itu mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah isyarat bahwasanya kita disuruh memiliki teman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sabat, kokoh di atasnya. Bersabar dengan mereka. Kebersamaan itu menjadikan kita terdorong untuk bersemangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita saksikan ketika orang itu salat tarawih dengan cara berjamaah, dia bisa lakukan, bisa semangat meskipun lama, karena ada kawan yang juga berbaris dalam satu shaf bersama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau dikerjakan sendiri dia tidak akan mampu. Bahkan tidak tarawih karena dengan sendirian. Sama halnya dengan orang yang berpegang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika hanya sendiri di suatu tempat, di suatu wilayah, maka lambat laun dia akan terkikis oleh keadaan sehingga tidak nampak pada dirinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada kawan yang bisa mendukung dia, yang bisa mensupport dia, yang bisa menjadikan dirinya sabat, kokoh di atas sunnah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus punya kawan, harus punya teman, dan sebaik-baik teman itu adalah orang-orang yang memang dia ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak tertipu daya oleh keindahan dunia ini. Baik. Kemudian di antara perkara yang bisa menolong kita sabat di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah at-tadhkir bi ahwalil maut wal akhirah. Hendaklah kita sering-sering ingat mati dan ingat akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimin ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Ini kapan saja kita ingat kita mati, kita akan mati tidak lama di dunia, insyaallah taala dia akan menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita ingat hari akhirat, maka kita akan semakin giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering ingat akhirat, sering-sering ingat bahwasanya kelak di hari kiamat ada surga yang kenikmatannya sangat luar biasa. Sering-sering ingat bahwasanya kelak di akhirat ada hari pembalasan api neraka. Dan bayangkan jika kita adalah orang yang dihadapkan masuk ke dalam api neraka tersebut. Sering-sering ingat bahwasanya betapa mengerikannya berbaring sendiri di dalam liang lahat ketika kita meninggal dunia. Kita tidak bisa lagi salat, tidak bisa lagi menuntut ilmu, tidak bisa lagi sedekah. Maka hal ini bisa menjadikan kita untuk giat, ikhlas untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat hal ini, maka akan muncul motivasi yang menjadikan kita ikhlas. Kita tidak akan peduli dengan omongan orang lain. Omongan si fulan, pembicaraan si alan tidak akan penting di dalam kepala dan hati kita, karena kita tahu tujuan kita, yaitu bekal kita di akhirat. Dan ini yang paling ampuh yang bisa mendorong kita untuk
ats-tsabat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa menjadikan kita sabat yaitu menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan kesadaran bahwasanya kita ini diawasi oleh yang Maha mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada ucapan yang kita ucapkan kecuali ada yang mencatatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu lafaz yang diucapkan kecuali ada yang mencatatnya, ada yang mengawasinya. Kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak samar bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Wa ya'lamu ma fis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Allah Maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun. Bagaimana mata itu berkhianat, yakni sengaja melirik yang haram. Allah mengetahuinya. Allah tahu. Semua Allah tahu dan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah ini adalah hal yang paling utama yang bisa menjadikan kita istiqamah, sabat di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan karena muraqabatullah ini mirip dengan ihsan, yaitu urutan dalam Islam, al-iman, al-islam, al-ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau ibadah kepada Allah seolah kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa menghadirkan rasa itu, engkau hadirkan rasa fa innahu yarak, Allah yang melihatmu. Ini muraqabatullah azza wa jalla fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan kita bersendiri maupun dalam keadaan kita dilihat oleh orang banyak. Orang yang beriman itu adalah orang yang hakikatnya as-sir wal alaniyah sama. Penampilannya di luar dengan kondisinya di tempat tertutup sama. Ketika berbeda sariratul rajul, yakni rahasia, yakni kondisi dia tidak terlihat oleh banyak orang banyak dengan keadaan yang terlihat oleh orang banyak berbeda, maka itu menandakan sinyal bahaya. Ada yang tidak beres dalam ibadah seseorang. Ini nampak zahir dia baik, tapi kalau dia tidak dilihat oleh orang banyak, dia ternyata menzalimi istrinya. Dia ternyata menzalimi anak yatim. Ini kan tidak ada yang melihat dia. Tidak ada yang melihat dia memukul istrinya, menzalimi istrinya, menzalimi karyawannya, kan tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia. Lingkup pribadi dia, privasi dia. Tapi di luar Masya Allah nampaknya dia pemurah, baik. Ini ada sinyal bahaya. Ada sinyal bahaya. Ya harus seimbang antara ruang rahasia kita dengan ruang publik yang dilihat oleh orang lain. Bahkan bila perlu kebalikannya. Kalau bila perlu biarlah orang melihat kita tidak baik di luar, tapi ruang privasi kita baik. Biarlah orang melihat kita itu compang-camping, tidak begitu pandai, tidak begitu taat kepada Allah, tapi di lingkup pribadi, di lingkup privasi kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai hamba yang taqi, ghani wa khafi. Allah mencintai hamba yang kaya, bertakwa, khafi dan tersembunyi. Sembunyi dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembunyi dia bersedekah kepada Allah, kepada manusia, sembunyi dia membantu orang lain, sembunyi dia doakan saudaranya. Ini amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa. Dialah kelak orang-orang yang muncul di akhirat dengan pahala yang menggunung. Yang dulu kita tidak sangka-sangka dia orang biasa, ternyata pahalanya luar biasa. Itu sebaliknya orang yang menampakkan dirinya dalam ruang publik sebagai orang yang Masya Allah, syekh, alim, panutan, tapi ternyata di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini muraqabatullah. Kemudian ikhwani, afani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara perkara yang penting kita ingat yang bisa menolong kita agar sabat, kokoh di atas ketaatan kepada Allah ialah menghindari hal-hal yang bisa menjadikan kita futur, menjadikan kita lalai dari ibadah kepada Allah.
Dan ini intinya ada dua. Pertama adalah ittiba'us syahwat wal jahal, menuruti hawa nafsu, mengikuti kemauan hawa nafsu dan kebodohan. Ini hal yang harus dihindari karena dia adalah penghalang kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melatih diri bisa melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu artinya di sini bukan dalam lingkup yang kaku, yang sempit, tidak. Karena selama ini diartikan hawa nafsu itu hanya kepada perempuan. Tidak, banyak hawa nafsu itu ikhwah, afanillahu wa yakum ajma'in. Yani ingin kaya dengan cara yang haram, itu juga hawa nafsu. Dia ingin jabatan dengan cara yang tidak halal, itu hawa nafsu. Dia ingin jadi pejabat dengan cara yang tidak benar, itu hawa nafsu. Lingkupnya luas sekali. Kapan saja seseorang tidak bisa membendung dirinya dalam masalah ini, maka dia akan kacau. Dia akan terbiasa mengikuti kemauannya. Apapun yang dia inginkan dia lakukan. Dia ingin pacaran, dia ingin berzina, dia ingin makan riba, dia ingin zalimi, tidak ada masalah bagi dia. Maka sungguh berbahaya membiasakan diri yang mengikuti kemauan. Dan itulah jihad yang sesungguhnya, jihadun nafs, memerangi diri sendiri. Memerangi diri sendiri. Berat, tapi jika Allah menghendaki bisa. Jika kita berusaha bisa. Nah, inilah yang harus kita latih supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kapan saja kita merasa malas, ya ini kita seharusnya kita jadwal kita salat jamaah, kemudian kita tinggalkan hanya karena syahwat. Misalnya ada acara yang dengan kawan, tidak enak kita hadir di situ. Akhirnya kita tidak jadi salat jamaah. Tidak jadi kita hadiri sesuatu yang mestinya kita hadiri, yang adalah kebaikan untuk kita. Itu bentuk-bentuk kita mengikuti hawa nafsu kita. Dari itu kata ulama juga mengatakan bahwasanya di antara penyebab kita tuh lalai adalah karena banyak kawan. Zaman salaf banyak kawan itu tidak dipuji. Karena banyak kawan itu menjadikan kita lalai. Bayangkan antum punya 100 kawan, setiap hari ngajak antum. Biasanya kalau kawan tuh ngajaknya yang asik-asik kan. Biasanya ngajak yang asik-asik nongkrong, ngopi, kayak begitu kan. Tapi kalau yang ngajak yuk baca Al-Quran, jarang. Jarang. Hanya ustadz yang ngajak seperti itu, sama khutbah Jumat yang ngajak. Kalau kawan ngajaknya nongkrong, ngopi, main-main, ketawa-ketawa, ngomongin janda, ya kayak gitu. Bayangkan setiap hari antum punya kawan 100 ngajak seperti itu, terus kapan mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Dan jahal, kebodohan. Ini kita bodoh dengan tujuan hidup kita. Ini penghalang kita taat kepada Allah. Kita bodoh dengan makna dari ibadah itu sendiri. Kita bodoh tentang apa tujuan salat itu, apa tujuan dari kita ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita bersedekah, tujuan kita puasa, tujuan kita berzakat, berhaji, umrah. Kalau dia bodoh akan hal itu, dia tidak mungkin akan melakukannya. Dan kebodohan ini akan menjadikan dia jatuh kepada maksiat. Dan memang itulah bawaan manusia. Innal insana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh sekali. Tayyib ikhwani, afanallahu ajma'in. Di antara mawani, penghalang yang bisa menjadikan kita terhalang dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah at-tawassu' fil mubahat. Terlalu membuka diri kepada hal-hal yang hukumnya boleh. Ini pembahasannya lebih dalam lagi. Membuka diri, mengiyakan diri melakukan hal-hal yang hukumnya boleh tapi terlalu luas. Tawassu' fil mubahat. Oleh orang-orang saleh di zaman salaf hal ini tidak disukai. Tidak dia sukai. Dan ini biasanya ada pada dunia hobi. Dia hobi main bola. Ya sudah, dia kenal waktu. Pagi bola. Mau maghrib bola lagi. Ntar malam main futsal lagi.
Padahal bukan pemain inti juga dia. Hanya pemungut bola di situ. Apalagi kalau hanya kiper, nah, bagaimana? Kiper cuma diledekin doang. Gol disalahin. Cuma berdiri doang, perutnya buncit terus. Mubahat, terlalu berlebihan. Enggak kenal waktu. Boleh hukumnya, namanya juga mubah. Hukumnya apa? Boleh, tapi terlalu luas menjadikan orang lalai. Menjadikan orang lalai. Lalai dia dari ibadah kepada Allah, lalai dia berzikir kepada Allah. Tapi penting seseorang melakukan yang mubah. Karena tidak mungkin seorang manusia yang maksudnya ingin kokoh di atas ketaatan itu 24 jam ibadah, enggak. Itu Allah berfirman, istaqimu wastaghfiru. Istiqamah kamu dan istighfar kepada Allah. Allah sebutkan istighfar setelah istiqamah. Maksudnya bahwasanya orang yang ingin taat kepada Allah, serius taat kepada Allah, sabat itu pasti jatuh kepada dosa. Ada saatnya dia lalai, disuruh istighfar. Itu menunjukkan bahwasanya wajar seorang itu melakukan yang mubah, tapi jangan sampai terlalu luas. Dan inilah zamannya sekarang. Kita dimanjakan oleh segala hal-hal yang mubah. Awalnya mubah, lama-lama menjadi haram akhirnya. Sepak bola misalnya, jadi sukai klub ini, dia senang nonton bola. Awalnya hanya sekedar nonton bola, lama-lama akhirnya dia jatuh kepada pelanggaran dalam akidah. Dia mencintai pemain bola yang dia beragama tidak Islam. Dibeli posternya, dia pajang di rumahnya. Padahal itu pemain bola pakai tato, ada salibnya juga. Dibeli jersey-nya, ada salibnya juga. Akhirnya jatuh kepada mahzurat, hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Jatuh kepada tasyabbuh bil kufar, cintai orang-orang yang tidak Islam. Kalau sudah seperti itu, bagaimana dia akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu contoh dari tawassu' fil mubahat. Dan inilah zamannya sekarang. Sosmed hukumnya boleh. Tapi kalau terlalu memperluas diri di situ, semua ada install. Instagram install, TikTok diinstal juga. Apalagi itu nama-namanya. Ya, paling itu yang paling populer dan ini yang paling merusak. Instagram dengan TikTok. Saya punya Instagram tapi sudah alhamdulillah sudah lebih dari 3 tahun saya sudah off. Enggak lagi mau nyentuh itu Instagram. Mudaratnya lebih banyak. Awalnya untuk berdakwah, lama-lama terbawa juga dengan gambar-gambar yang setiap hari semakin berbahaya. Antum klik konten dakwah yang keluar perempuan, lebih banyak lagi. Antum install TikTok, isinya tuh orang gila itu, dalam tanda kutip begitu ya. Dan kebanyakan isinya kaum perempuan. Yang dimana kaum perempuan adalah fitnah terbesar untuk lelaki. Perempuan pakai jilbab saja orang bisa terfitnah, bagaimana yang seperti itu? Dan itu yang fitnah paling besar di hari ini. Maka pintunya tawassu' fil mubahat, memperluas, ini berkompromi dalam hal yang mubah terlalu luas. Semuanya diinstal. Grup WhatsApp terlalu banyak. Ya masuk juga ke situ. Grup RT, grup RW, grup dia hadiri semua, grup tempat bekerja, grup goesnya, grup futsalnya, wah semua hadir di situ. Sekali buka WhatsApp 1000 pesan. Memang sanggup baca 1000 pesan? Terlalu berlebihan. Akhirnya sahabat, kita sendiri yang kena getahnya. Kita kelelahan hanya karena sosmed. Hidup kita hanya berputar dari scroll dan scroll yang lain. 2 tahun selama pandemi di rumah mager antum, malas gerak, hanya itu aja itu kalau kerja. Zoom, anak sekolah Zoom, orang tuanya juga Zoom. Ya sudah, bencana datang. Nah sekarang saatnya kita untuk bangkit kembali, untuk menyegarkan diri kita kembali. Kita batasi diri kita.
mana batasan kita untuk boleh, mana yang tidak. Jangan sampai yang boleh itu menjerumuskan kita kepada yang haram, sehingga kita lalai untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berlaku dalam masalah makan pun. Makan hukumnya boleh selama tidak haram jenis makanan tersebut, tapi terlalu luas juga tidak bagus. Semua dia ingin makan, perutnya cuma, lambungnya kecil, semua ingin dia makan. Coba, akhirnya dia sakit akhirnya. Dan tadinya dia tidak ada penyakit gula, jadi penyakit gula karena tiap hari minum yang manis-manis, minuman-minuman yang Coca-Cola, Sprite dan Fanta itu tiap hari, akhirnya dia kena gula. Tawassu' fil mubahat. Khatir, bahaya sekali masalah ini dan menjadikan kita lalai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah, kemudian itu dia hal-hal yang penting sekali yang bisa menjadikan kita kiranya sabat, kokoh di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ingatlah, kita tidak akan mungkin bisa 100%. Yani mengikuti semua yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi bersabda, saddidu wa qarabu. Saddidu artinya amalkan yang kalian diperintahkan, berusaha beramal sesuai dengan yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah saja. Saddidu. Kamu tidak akan mampu kalau berlebihan. Wa qarabu, kamu tidak akan mampu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berusaha untuk mendekatinya. Itu sabda Nabi, saddidu wa qarabu. Berusaha beribadah sesuai dengan sunnah. Kalau tidak bisa sempurna semuanya, yang penting sudah sesuai sunnah walaupun sedikit. Wa qarabu, dan berusaha untuk mendekati supaya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa sunnah, salat tahajud, salat witir, salat berjamaah, salat qabliyah ba'diyah, menyantuni anak yatim, bersedekah, berakhlak yang baik, banyak sekali. Membaca Al-Quranul Karim, berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada istri kita, mendidik anak kita. Subhanallah, banyak sekali jemaah. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, tidak akan bisa kita lakukan itu semua. Tapi itulah tugas kita hidup ini, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad pernah ditanya, mata rahah ya imam, kapan kita ini bisa istirahat, santai gitu. Yani kamu bisa santai nanti ketika pertama kali kakimu masuk ke dalam surga. Di situ kamu santai. Sebelum itu tidak ada santai. Di dunia bukan tempat santai. Baik ikhwah, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini ternyata dia bukan jaminan kita untuk masuk surga. Amalan itu bukan jaminan. Dan itu jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk dengan amalakum. Tidak akan masuk surga dengan amalan kalian, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah agar jangan seseorang tertipu daya dengan amal solehnya. Jangan dia cepat melihat dirinya bagus dengan berbuat baik. Dia sudah sholat tahajud, sudah sedekah, sudah puasa, sudah amalkan sebagian sunnah, langsung dia merasa dirinya sudah, ini kayaknya udah tiket surga. Sehingga mudah dia memvonis orang lain, mudah meremehkan orang lain, mudah melihat orang lain itu kecil, tidak ada nilainya. Nah, ini pemberangus amal saleh. Orang yang ingin sabat taat kepada Allah, dia selalu berharap bahwasanya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja. Abu Darda pernah berkata, kalau seandainya aku mengetahui Allah menerima amalanku satu salat saja, itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Nilai ayat taqabbalallahu li salatan wahida ahabba ila Allah min ad-dunya wa ma fihi. Seandainya aku tahu Allah menerima salatku, satu salatku saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu lebih aku sukai daripada seluruh dunia dan seisinya. Baik ikhwah, ini dia yang bisa kami sampaikan dan bisa kita telaah di malam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk selalu taat kepadanya dan sampai kita meninggal dunia. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai engkau meninggal dunia, sampai kematian datang menjemputmu, kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Astagfirullah. Assalamualaikum. Mohon arahannya itu. Jadi ada beberapa teman yang ini kan untuk di LTI ya. Ya. Mungkin bisa bagaimana sebaiknya, dan insya Allah sekarang sudah ada LDI. di hijrah insya Allah. Dia ingin hijrah. Oh, tayyib. Sekarang ini sepertinya juga kalau lihat di media itu bukan hijrah itu cukup besar. Iya. Alhamdulillah. Jadi mohon arahnya mungkin untuk nasihatnya. Nah. Belajar dari mana dulu? Tayyib. Nah. Barakallahu fiik. Beliau bertanya tentang ada salah seorang jamaah yang dia ingin hijrah dari LDII, Lembaga Dakwah apa? Islam Indonesia. Sebelumnya juga kami pernah mendapatkan kasus seperti ini, yakni ada yang ingin hijrah menuju ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita sambut dengan ahlan wa sahlan, semoga Allah memberikan keistiqamahan. Adapun nasihat adalah agar pertama, sebagaimana nasihat untuk orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu yang paling pertama dia dianjurkan untuk berpindah dari lingkungannya, lepas dari lingkungan yang menyelimuti dia, kemaksiatan yang menyelimuti dia. Dalilnya sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwasanya ada seorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ditunjukkan oleh seorang yang alim agar segera pindah dari tempatmu. Jangan lagi di sana. Kamu bergabung dengan orang-orang soleh yang ada di daerah sana untuk bergabung menuntut ilmu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum sampai meninggal dunia, sehingga malaikat berebut kemudian apakah dia di neraka ataukah di surga. Ini kisah masyhur, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada disebutkan di situ dalam bab taubah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maksudnya adalah, intinya hendaklah orang itu segera hijrah, pindah dari lingkungannya, berlepas diri dari orang-orang yang berada di atas bid'ah tersebut. Jangan hadiri majlisnya kembali, jangan berdebat dengannya kembali. Jangan. Sudah, goodbye, tutup pintu. Tapi kalau urusan duniawi silahkan, tidak ada masalah. Maksudnya masalah akidah tersebut tutup pintu. Jangan lagi berdebat pun jangan dengan. Karena orang yang baru hijrah, baru bertaubat, dia belum punya senjata yang mumpuni untuk bisa membalas, sehingga nanti dikhawatirkan kena syubhat, dia balik lagi kepada hal yang awal mula. Ini nasihat yang pertama, dia hijrah. Kedua, hendaklah seseorang menuntut ilmu, karena ini bentuknya syubhat, bukan syahwat tapi syubhat. Syubhat itu kesamaran dalam agama yang dulu dia jatuh ke dalamnya. Dia jatuh ke dalam bid'ah, dia ingin bertaubat dari bid'ah, maka paling pertama ialah dihilangkan syubhat. Belajar menuntut ilmu menghilangkan syubhat yang ada. Syubhat itu sulit dihilangkan karena dia terkait dengan keyakinan, terkait dengan kepercayaan yang sudah lama ada dalam dirinya. Untuk menghilangkannya harus dengan ilmu.
dan itu butuh waktu yang lama sampai hilang syubhat tersebut. Beda syubhat bid'ah dengan syubhat kekafiran. Kalau syubhat kekafiran, ya insyaallah gampang jelas. Syubhatnya gampang lah begitu kan. Ya dia mensekutukan Allah, Allah kalau dibilang punya anak ya selesai gitu kan. Akal pun tidak menerimanya. Tapi kalau syubhat bid'ah butuh bertahun-tahun untuk menghilangkannya, butuh ilmu untuk menghilangkannya. Dari itu sulit orang itu taubat dari bid'ah. Karena dia melakukannya dengan keyakinan kebaikan dan punya dalil menurutnya. Dari itu pula ulama mengharamkan duduk di majelis ahli bid'ah. Karena kalau sudah kena dengan syubhat bid'ah, sulit akan hilang. Maka orang yang berhijrah dari satu bid'ah seperti yang tadi itu, dia harus banyak pelajari, menyingkap syubhat-syubhat yang ada di dirinya dengan bertanya kepada ustadz, kepada ulama yang dia yakini keilmuannya, sehingga dia betul-betul berada di posisi yang kokoh meninggalkan bid'ah tersebut, tidak goyah lagi. Kemudian yang ketiga, nasihatnya ialah kalau sudah seperti ini tadi, meninggalkan tutup pintu dengan bid'ah tersebut, kemudian mengobati syubhatnya, baru berdakwah kepada orang-orang yang kita cintai, pada kawan, sahabat, agar dia hijrah. Ini urutannya. Karena orang ketika sudah punya ilmu tentang satu syubhat, dia sudah punya penawarnya, mudah dia tularkan ke orang lain. Oh begini letak kesalahanmu, begini letak bahayanya bid'ah ini. Didakwahkan orang lain dengan hikmah dan bijaksana. Nah ini 3 nasihat untuk saudara, kawan-kawan kita yang baru hijrah dari LDI. Yang sulit adalah perempuan, yang kasihan karena dia di bawah kekangan orang tuanya. Dan saya pernah alami kasus seperti itu. Ada seorang akhwat, dia ingin hijrah. Salah satu cara terbaik dia hijrah harus menikah kalau dia berada di lingkungan LDI. Menikah dengan lelaki yang tahu sunnah. Dan prosesnya tidak mudah karena perwalian ada di ayah dan ibunya. Terpaksa dia harus kawin lari ketika itu. Dan saya yang menjadi wasilahnya ketika itu. Lumayan lama prosesnya. Berat karena dia seorang akhwat. Kebetulan ada ikhwah sunnah yang ingin maju melamar dia, ya sudah, sekalian untuk mendakwahi dia. Berat. Kebetulan dia adalah seorang perempuan yang bapaknya adalah termasuk tokoh di kelompok LDII tersebut. Nah, itu pengalaman yang pernah kami temukan. Ya, semoga Allah memudahkan, semoga Allah berikan istiqomahan dengan 3 tadi tips yang kami sebutkan. Allahu a'lam. Baik, ada yang ditanyakan lagi ikhwah? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini kajian kita. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.